bersama program kesayangan kita Sakau Suka Duka Jadi Mahasiswa. Wey. Hari ini kita bakal ngobrolin nih sesuatu yang penting buat mahasiswa, buat tugas-tugas, buat ya sekedar ngedesain. Wah itu kan udah kesepil, ngedesain sesuatu yang tipis-tipis. Bisa itu dari mulai PPT, PowerPoint atau flyer-flyer apalah gitu. Itu nggak sekedar urusan anak IHV, anak KPI, apalagi mahasiswa yang booster juga bersinggungan dengan desain. Kali ini kita udah kedatangan tamu spesial dari Pekalongan, ada Mas Nabi. Halo ya. Oke Kak, langsung aja ya. Kita kan sering banget nih, apalagi mahasiswa, ada yang bikin poster atau bikin feed Instagram biar estetik, terus juga bikin PowerPoint dan sebagainya itu kan. Sebenarnya seberapa penting memahami konsep dalam suatu desain itu? Oke Mas itu. Untuk konsep sendiri ya, sebenarnya banyak banget konsep ataupun tema yang kita bisa terapkan. Entah itu di pamflet, entah itu di PPT, entah itu di berbagai macam jenis desain visual. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena jika kita, contoh paling mudah kan sebenarnya ada desain di dalam sebuah PowerPoint. Jika misal, katakanlah gini, ada halaman 1 sampai 10. Nah ini Mas Rito, jika misal halaman 1 warnanya biru dengan font A, dengan susunannya ada 3 gambar misal. Terus ke bawahnya ada warna-warna yang lain, itu bisa dibilang bisa merusak susunan desain. Kayak ada yang nggak enak, ada yang kurang. Ada yang kurang. Ya. Sebenarnya fleksibel banget untuk soal desain itu. Untuk penerapan di kepanitiaan bisa, untuk penerapan di sekedar presentasi bisa, untuk penerapan di postingan teman-teman Sakau ini di hari-hari, di Instagram, di medsos apapun. Desain itu kalau kalian bisa belajar itu akan menambah value lebih bagi kalian. Gitu Mas Ridho. Tadi kan udah disinggung nih tentang prinsipnya di awal. Kira-kira ada cerita unik gak nih Mas dari pengalamannya yang udah berkutat di dunia desain selama bertahun-tahun? Antara yang desain dengan menggunakan prinsip dengan yang nggak menggunakan prinsip. Prinsip itu sebenarnya ada banyak, entah itu prinsip dari kita sendiri ataupun prinsip dari organisasi, lembaga ataupun sekedar tugas dosen harus ini kan itu sebenarnya adalah prinsip. Nah sebenarnya aku sendiri kan punya style A misal, tapi ada dari dosen punya tugas punya tugas B ataupun punya klien maunya C. Prinsipku yang A ini kadang harus runtuh karena kita kan sebenarnya kan mendesain untuk melakukan sesuatu yang kita kerjakan. Misal kita ada tugas dari dosen, misal kita ada kepengen dari kepanitiaan pengennya kayak gimana, kliennya kayak gimana, itu kan kita nggak bisa berpegang teguh terhadap prinsip kita. Aku maunya ngedesainnya ini, aku maunya ngedesainnya ini, sedangkan regulasi atau spesifikasi atau permintaan dari dosen ataupun klien ataupun teman ataupun organisasi itu pasti berbeda-beda, kita nggak bisa memaksakan. Untuk pengalaman sendiri aku kurang lebih sebenarnya desain itu sejak masuk jadi mahasiswa. Awal dari mahasiswa mulai desain. Karena waktu itu aku sempat jadi namanya kan dokumentasi PDD. Nah, itu sebenarnya cuma megang kamera. Itu yang digunakan tahun ya. Ini gimana? Aduh, gak apa-apa, tim kreatifnya gak apa-apa. Nah itu Mas Ridho, pas aku jadi dokumentasi, aku dimintain tolong, ternyata suruh ngedesain. Awalnya coba-coba pakai seadanya, tapi kalau dilihat di mata itu nggak enak, ada yang kurang, ada yang ini kenapa ada yang gede, ada yang kecil, kenapa ini warna-warnanya ini nggak nyaman di mata itu. Nah itu awal mula aku jadi kepanitiaan, disuruh desain, akhirnya mulai ngulik. Sejak itu sampai sekarang alhamdulillah udah banyak banget
bisa dibilang karya, Karya. atau histori yang udah dijalani sejak dari mulai awal. Portofolio lah. Berarti desain itu juga harus peka ya sebenarnya dengan adanya perkembangan zaman. Iya, Kemudian tren-trennya. Iya betul. Kalau buat tips latihan buat latih kepekaan mengikuti zaman, mengikuti tren sekarang, desainnya seperti apa, modelnya itu kayak gimana? Pertama perbanyak referensi, perbanyak. Kalau aku sendiri ada beberapa website, ada medsos, ada komunitas, ada itu kita selalu cari ataupun kita ada insight dari beberapa orang-orang ini yang mereka banyak banget sebenarnya yang bisa dijadikan contoh untuk penerapan desain-desain kita, entah itu presentasi, entah itu apapun di media sosial, di website itu banyak banget. Misal sesimpel misal kamu mau bikin desain keorganisasian itu bisa banget lihat dari Instagram organisasi sebelah ataupun organisasi di luar kampus ataupun yang keren-keren lah, banyak banget sebenarnya referensi yang bisa dicari. Tinggal ketik aja di internet udah banyak banget contohnya, nggak kayak dulu pas aku pertama-tama nyoba desain itu sangat sulit sekali untuk nyari referensi mas itu. Terakhir nih mas, buat para mahasiswa khususnya ini yang belum punya feeling, aduh ini desainnya harus gimana biar kuat gitu, ada rumus praktis atau panduan awal biar keseimbangan visual itu baik dan simetris? Yang pertama itu ada alignment, terus repetisi, ketiga kontras, terus ada hierarki, sama seimbang. Nah ini kita udah satu-satu Pak Mas itu gimana? Boleh, biar lebih bisa dipahami. Ya, kalau simpelnya gini sobat-sobat sakal, elemen sendiri itu sebenarnya bahasanya itu agak susah. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia elemen itu meluruskan, ya betul, meluruskan, menata elemen-elemen apa yang akan kita pakai dalam desain kita. Entah itu misalnya teksnya rata kiri, teksnya rata kanan, teksnya rata tengah, itu namanya elemen atau meluruskan atau lurusannya mau gimana, mau rata kanan, mau rata kiri, itu elemen. Itu biasanya ada di font, ada di elemen, juga ada di namanya palet warna. Iya, palet warna. Terus yang kedua ada repetisi. Repetisi ini pengulangan. Jadi repetisi ini ya kayak tadi yang aku bilang, PowerPoint ada 10 halaman, itu temanya harus sama, fontnya harus sama, warnanya harus sama, jenis elemennya harus sama. Itu juga harus diterapin ke berbagai macam desain, entah itu desain organisasi, entah itu desain ID card. Kan ID card kan ada banyak pasti. Betul. Nggak cuma satu orang kan, pasti ada 30. Nah itu repetisi itu kita pengulangan agar seragam, kompak. Berarti konsisten juga termasuk itu biar menjadi visual brand identity. Yang ketiga ada kontras. Nah kontras ini kita mau lihat, kontras kan gelap terang. Kita mau menyampaikan desainnya itu bagaimana. Misal ada pamflet lomba, nah kan kita yang kita harus tujukan ada tulisan lomba, kegiatannya seperti apa. Ya intinya kita harus mempresentasikan bahwa ini adalah pamflet lomba. Betul. Jangan sampai tulisan-tulisan ataupun elemen-elemen yang menggambarkan tentang lomba itu tertutup dengan elemen-elemen lain. Misal fontnya terlalu kecil, gambarnya terlalu gede, sehingga informasi yang kita sampaikan itu nggak tersampaikan sama kontrasnya itu nggak kelihatan antara apa yang kita sampaikan dan desain kita sendiri. Kadang ada beberapa desainnya lebih keren, tapi informasinya nggak tersampaikan. Itu ada beberapa. Yang ketiga ada hierarki. Nah hierarki ini teman-teman sekalian, hierarki ini adalah bagaimana kita menaruh elemen-elemen dan font-font ini sesuai dengan tempatnya. Misal ada keterangan tempat, ada nama kegiatan, ada logo, ada tanggal, ada tema. Nah ini kan nggak semuanya harus kita highlight atau kita kontraskan. Harus ada bagian-bagian yang kita gedein.
misal nama acara itu kan masih gede. Harusnya gede dan biasanya di atas juga. Ya harusnya di atas. Nah itu hierarki itu atas bawah, gede kecilnya itu harus jelas. Misal tanggal ya kita taruh di bawahnya tema dan judul kegiatan, judul acaranya. Wah, udah nggak terasa nih Sobat Sakau, kita udah seabad aja nih ngobrol sama Mas Nabil. Obrolannya sangat daging sekali dan ininya tadi udah dibahas, ada konsep, ada color palette dan sebagainya, itu bisa kalian pelajari buat ya tipis-tipis kalau kalian suka desain atau apalah. Jadi nggak cuma anak DKV, anak KPI juga ini loh, mahasiswa umum. Ya, itu aja buat edisi Sakau kali ini. Jangan lupa saksikan Sakau di edisi selanjutnya. Tetap di Sakau, Suka, duka, jadi mahasiswa. On, let's ngobrol. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Farudin, amin di 04 Oh ya urus deh. Ayo tiba-tiba urus. Ya, di sini saya akan bikin tugas ya, UAS menit peragaan. Juga Enjoy kelamin konten. Silent please. Au. Kamera 1 roll. Oh, Kamera 2 roll. Kamera 3 Roll. audio. Oi. Silent please. On. Silent please. Kok. Action. Halo Sobat Sakau, kembali lagi bersama program saya suka, duka, jadi mahasiswa. mahasiswa.